Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel saya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan Kepmendikbud 500 tahun 2024, di mana di situ ada kegiatan atau indikator yang wajib dilaksanakan oleh seluruh dosen dan ada indikator yang hanya dilaksanakan oleh tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Tetapi sepertinya ada bagian-bagian yang pada bagian ini itu sepertinya harus dilakukan oleh semua dosen, ya. Apakah itu? Jadi setelah saya meninjau kemudian melihat dengan seksama apa yang ada di dalam Kepmendikbud 500 tahun 2024, Bapak Ibu silakan berkomentar kalau punya pendapat sendiri, ya. Saya membebaskan Bapak Ibu untuk berkomentar di channel YouTube saya ini maupun di Instagram saya dan Facebook saya. Nah, ini kenapa kok saya bilang bahwa sepertinya pada poin ini itu tidak bisa dilakukan oleh hanya sebagian dosen gitu, tetapi harus juga dilakukan oleh semua dosen. Nah, apakah itu? Yang terutama yang berkaitan dengan penelitian, ya, baik itu yang untuk skala jabatan akademik asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala dan guru besar. Nah, kalau kita lihat di sini ya pada poin 2.2.1 itu ya, saya cuma mau fokus kepada lektor, kepala, dan guru besar, di mana di sini menyebutkan bahwa menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1, ya, dalam 1 tahun. Ya, ataupun khusus untuk yang guru besar itu menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi, ya, minimal 1 tahun minimal 1 dalam 1 tahun. Nah, jadi ini ketika misalnya semua dosen itu mengajukan ke penelitian dikti, ya, atau kementerian, namun ada beberapa yang mungkin tidak lolos dan sebagainya, maka peluang berikutnya adalah itu dilakukan di universitasnya sendiri. Nah, tetapi yang menjadi kendala bahwa tidak semua universitas itu kadang menyediakan hibah penelitian, ya, artinya ya ada mungkin, tetapi ya dananya sedikit lah, sebagaimana dan sebagainya gitu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya di dalam perguruan tinggi tersebut tidak ada yang lolos, ya, di dalam penelitian dikti misalnya, maka mau nggak mau semua dosennya harus melakukan penelitian di lingkungan universitasnya sendiri. Nah, itu yang menarik. Kemudian yang poin berikutnya itu adalah menjadi anggota tim hibah penelitian nasional, ya, baik itu yang lektor kepala ataupun yang guru besar gitu. Nah, atau itu menjadi anggota tim hibah penelitian kerjasama internasional atau kegiatan industri. Jadi ada atau ini berarti Bapak Ibu mau memilih yang penelitian nasional atau yang kerjasama internasional. Nah, tentunya kalau yang kerjasama internasional ya lebih menarik gitu, ya, karena nanti kita akan berkolaborasi dengan peneliti-peneliti handal di internasional. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan kalau di guru besar itu sama juga dengan yang terjadi di lektor kepala. Nah, sedangkan di asisten ahli dan lektor itu hanya cuma sampai sekedar di pendanaan di perguruan tingginya. Jadi ya kalau misalnya dapat dana di kementerian, ya, tidak perlu harus juga mengajukan penelitian di perguruan tingginya masing-masing. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-temannya yang lain. Nah, yang menariknya lagi di dalam indikator kinerja yang tidak harus dilakukan oleh semua dosen tetapi dilakukan oleh di lingkungan universitas itu adalah ini menjadi ketua dalam inisiasi kemitraan penelitian atau pengembangan kurikulum dengan mitra nasional dan mitra selain perguruan tinggi dengan keilmuan yang relevan, ya, minimal 2 dalam 3 tahun. Nah, menariknya di sini adalah ini kan sudah mau masuk beberapa hari lagi, itu mau masuk bulan Desember, Bapak Ibu. Tetapi sepertinya dosen-dosen itu masih kebingungan ini SOP-nya seperti apa, kemudian tolak ukurnya untuk mengukur ini itu tingkat keberhasilannya seperti apa. Ya, artinya kalau kita mau melakukan kemitraan penelitian dan pengembangan kurikulum itu kan harus ada kesepakatan dua belah pihak nih.
Nah, kurikulumnya itu seperti apa? Karena masing-masing universitas di Indonesia itu eh, jangankan masing-masing universitas ya, beda jurusan aja itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda meskipun itu dalam satu universitas. Nah, apalagi kalau kita mau berbicara tentang di berbeda universitas, karena ini adalah kemitraan antara perguruan tinggi misalnya gitu. Nah, contoh misalnya katakanlah dengan jurusan yang sama itu disesuaikan kurikulumnya disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi di wilayah tersebut. Nah, gitu. Jadi apakah dia termasuk di dalam wilayah industri atau seperti apa, maka akan disesuaikan dengan wilayah tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentunya ini berbeda ya kalau yang di guru besar ya. Kalau di guru besar tantangannya lebih berat lagi karena dia harus melakukan inisiasi dan memimpin minimal satu kerja sama penelitian nasional atau internasional dan atau program penelitian terapan bersama industri dalam 3 tahun ya. Jadi dia skalanya jauh lebih tinggi lagi ya karena dia harus baik itu nasional ataupun internasional dan juga kerjasama dengan industri. Nah, sedangkan yang lain ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi sekarang itu sepertinya sudah terbuka terkait dengan penelitian multidisiplin ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan multidisiplin ya seperti yang saya bold ini itu kan menjadi anggota di dalam tim peneliti multidisiplin minimal 2 dalam 3 tahun. Jadi Bapak Ibu harus melakukan penelitian multidisiplin juga ya. Ini artinya opsional Bapak Ibu. Opsional. Jadi Bapak Ibu harus melakukan minimal 2 dalam 3 tahun itu penelitian multidisiplin. Ini sudah mulai terbuka ya kesempatan untuk kita melakukan penelitian multidisiplin. Artinya kita tidak meneliti hanya cuma di bidang-bidang itu saja. Nah, tentunya banyak manfaat yang akan didapatkan ketika kita melakukan penelitian multidisiplin ini. Hal yang paling terpenting itu adalah kita akan menambah wawasan, kemudian juga akan menambah mitra di dalam kerjasama tertentu misalnya ataupun dalam publikasi. Nah, bagusnya ketika kita memiliki publikasi multidisiplin ini, kita memiliki banyak masukan, banyak paper, kemudian mungkin berkesempatan untuk memiliki banyak sitasi gitu. Nah, berikutnya itu menjadi panitia penyelenggara pameran internasional atau karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni atau membantu mengelola kemitraan program sesuai dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai wakil ketua atau tim perencana. Nah, itu khusus untuk yang lektor kepala. Nah, sedangkan kalau yang profesor atau guru besar itu dia memimpin sebagai ketua ya, jadi dia tidak bisa bertindak sebagai anggota dalam penelitian multidisiplin dengan mitra dalam negeri minimal 1 dalam 3 tahun atau menjadi ketua panitia ini. Ketua panitia dalam penyelenggaraan pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni. Nah, berikutnya hal yang perlu juga diketahui itu adalah kita akan menjadi anggota utama dalam program penelitian terapan atau proyek pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Untuk yang lektor kepala. Nah, sedangkan untuk yang guru besar itu adalah memimpin kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai ketua atau tim perencana ya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman ya, terutama di poin 2.2.3 ini yang khusus untuk lektor, kepala, dan guru besar. Artinya mungkin kalau selama ini tidak terbiasa melakukan reviewer, maka mau nggak mau pada munculnya Kemendikbud 500 tahun 2024 ini harus menjadi reviewer ya. Jadi ini yang seringkali saya ingatkan kepada teman-teman ya ataupun universitas bahwa kedepannya untuk mempromosikan dosen-dosennya untuk naik pangkat ya, terutama ke guru besar, itu harus benar-benar diperhatikan kapasitasnya, kualitasnya seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya selama ini itu terkesan bahwa cuek ataupun menggunakan
publikasi-publikasi yang tidak berkompeten kemudian dijadikan sebagai syarat untuk menjadi ke guru besar. Ya meskipun sampai detik ini pun ternyata masih banyak yang melakukan praktek-praktek yang semacam itu. Nah, apa yang menarik di sini? Artinya di sini baik itu lektor kepala dan guru besar tentunya harus menjadi reviewer ya di jurnal nasional bereputasi dalam periode 2 tahun. Itu khusus untuk yang lektor kepala. Nah, sedangkan untuk yang guru besar, tentunya dia harus menjadi reviewer minimal 1 naskah di jurnal internasional bereputasi dalam periode 2 tahun. Ya, jadi profesor sekarang itu harus pintar-pintar menelaah. Kira-kira jurnal yang saya review ini adalah termasuk di jurnal yang bereputasi atau tidak nih? Karena banyak biasanya kalau kita berhasil ya publikasi di jurnal yang bagus itu banyak nanti email-email yang masuk untuk menawarkan baik itu menjadi reviewer, menjadi tim editor, kemudian menjadi untuk menawarkan meminta naskah kita untuk dipublikasikan di jurnalnya. Nah ini kan tentunya kita harus berhati-hati memfilter ya setiap email yang masuk terkait dengan jurnal tersebut. Biasanya kalau yang jurnal yang bereputasi yang bagus itu biasanya terstruktur ketika menawarkan sesuatu. Misalnya kita ditawarkan untuk mereview artikelnya, ataupun untuk menjadi tim editorial, ataupun kita kalau ditawarkan untuk mengirimkan naskahnya itu jarang sekali, bahkan tidak ada. Kalau yang menawarkan meminta naskah kita untuk dipublikasikan di jurnalnya itu patut untuk dicurigai. Ya, itu kuncinya di situ. Nah, artinya apa di sini? Bapak Ibu, khususnya untuk lektor kepala dan guru besar itu mau nggak mau harus sudah belajar yang namanya mereview jurnal. Nah, kenapa di sini ditulis? Karena begini Bapak Ibu, bocoran yang saya dapatkan kemungkinan besar, terutama untuk di jurnal nasional itu yang terutama di Sinta 1 dan Sinta 2 itu sepertinya itu kebanyakan tidak dilakukan proses review yang profesional gitu ya. Mungkin karena adanya kedekatan pertemanan dan lain sebagainya sehingga tidak dilakukan review profesional. Nah, di sini itu mungkin salah satu cara atau triknya dimunculkannya Kepmendikbud 500 tahun 2024 ini biar nanti dosen-dosen yang lain itu diberikan kesempatan untuk mereview kemudian dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Nah, sebenarnya manfaat kalau kita mereview jurnal itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah sayangnya kalau kita mereview jurnal nasional itu kan kita tidak diberikan akses apapun gitu ya. Berbeda kalau di internasional. Kalau di internasional bereputasi itu ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita ya. Kita sudah menyelesaikan tugas kita dalam mereview, maka kita akan mendapatkan full akses selama 1 bulan dulu untuk mengakses jurnal-jurnal internasional ya, terutama yang desain direct semacam itu. Jadi kita akan diberikan akses link Scopus gitu untuk mengakses jurnal-jurnal selama 1 bulan. Itu enaknya di situ. Oleh karena itu, khusus bagi mulai dari sekarang, mindsetnya khusus untuk yang lektor kepala dan guru besar, terutama yang guru besar ketika mensubmit jurnal, berarti ketika mendaftar harus bersedia untuk menjadi reviewer. Diklik ya di situ. Diklik untuk bersedia menjadi reviewer. Terkecuali kalau misalnya Bapak Ibu selama ini sering mendapatkan email untuk mereview artikel-artikel jurnal di jurnal tertentu gitu ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu harus pintar-pintar memfilter jurnal-jurnal tersebut apakah termasuk jurnal itu adalah termasuk jurnal yang bereputasi atau tidak. Nah ini sebenarnya informasi yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan apa hal pentingnya terkait dengan indikator kinerja yang dilakukan oleh perguruan tinggi tapi tidak perlu dilakukan oleh dosen ya. Tetapi ketika sudah seperti ini mau nggak mau Bapak Ibu tetap harus melakukannya gitu, tidak ada pilihan yang lain. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas terlalu panjang karena ini sudah pernah saya bahas juga ya secara singkat meskipun tidak sedetail ya. Tetapi step by step sudah pernah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Lanjutkan untuk mempelajari Kepmendikbud
Ristek nomor 500 tahun 2024 dan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, karena kita dibatasin sampai bulan Desember ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.